Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Berjumpa lagi dengan Bu Anini. Kita akan kembali belajar matematika peminatan khususnya untuk kelas 10. Di pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang sifat-sifat fungsi eksponensial ya. Nah, sedikit kita mengulas tentang materi yang sebelumnya. Eksponensial itu artinya adalah sebuah bilangan yang berpangkat ya. Bilangan pokok mempunyai pangkat, pangkatnya namanya eksponen ya atau ordinat, dan bilangan pokoknya adalah sebagai absis ya. Nah, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat fungsi eksponensial, di mana sifat-sifat itu ada 9. Yang pertama, apabila ada dua macam eksponensial ya, bilangan eksponensial di mana bilangan pokoknya itu sama ya, apabila dikalikan maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, sebaliknya untuk sifat yang kedua, apabila dua fungsi eksponensial itu dibagi maka pangkatnya dikurangkan ya, dengan catatan bahwa bilangan pokoknya sama-sama A. Untuk sifat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, dan ke-9 bisa kalian lihat lagi di catatan kalian masing-masing atau di pembahasan yang sudah Ibu share di bahan ajar pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang persamaan eksponensial serta cara penyelesaiannya ya. Nah, untuk pengertiannya dulu, persamaan eksponensial itu adalah persamaan yang pangkatnya mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bahwa bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Ya. Maksudnya seperti apa? Coba kita pahami ya. Maksud dari definisi ini adalah ya, apabila ada sebuah fungsi eksponensial ya, pangkat fx. Nah, fungsi eksponensial di sini akan sebagai bilangan pokok ya, bilangan pokok, dan untuk eksponennya atau pangkatnya itu sebagai ini fx. Di sini bisa berupa fungsi dalam variabel ataupun juga bisa dalam bentuk bilangan bulat atau angka ya. Nah, di sini nanti persamaannya itu ada 2. Karena persamaan di sini tandanya sama dengan. Nah, di sini nanti ada juga fungsi eksponen, ada fungsi eksponen ya. Nah, jadi di sini persamaan eksponensial itu ada 2 macam fungsi eksponensial. Apabila disamakan ya, ditandai dengan tanda sama dengan, maka kita diminta untuk mencari penyelesaian dari x-nya, di mana fungsi eksponensial itu bilangan pokoknya itu bisa berupa angka atau bilangan bulat, bisa juga dalam bentuk fungsi dalam variabel atau ada variabelnya lah ya. Dan pangkatnya juga sama, pangkatnya itu bisa berupa angka atau bilangan bulat atau juga bisa berupa fungsi dalam variabel ya. Untuk bentuk-bentuk penyelesaian dari persamaan eksponensial ya, ada 6 ya. Yang pertama ya seperti ini, kedua, 3, 4, dan 5 seperti ini. Bisa kalian catat ya. Nah, mungkin beberapa ada yang masih bingung maksudnya bagaimana untuk penyelesaian yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan yang ke-6. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, dengan contoh soalnya langsung. Untuk yang pertama, jika a pangkat fx sama dengan a pangkat n, maka penyelesaiannya adalah
fx sama dengan n. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini bentuk persamaannya itu terdiri dari dua macam fungsi eksponensial. Yang satu a pangkat fx, yang satu a pangkat n. Ya, kita cermati untuk bilangan pokok dan pangkatnya. Untuk bilangan pokoknya, ternyata untuk persamaan untuk fungsi yang di sebelah kiri, bilangan pokoknya itu a, ya. Dan untuk fungsi yang sebelah kanan, bilangan pokoknya ternyata juga a. Nah, ternyata bilangan pokoknya sama-sama a, ya. Nah, terus setelah itu kita cermati untuk pangkatnya atau eksponennya. Untuk ruas sebelah kiri, pangkatnya fx. Oh, dia ternyata fungsinya atau pangkatnya itu dalam bentuk fungsi variabel, ya, fungsi dalam variabel x, ya. Dan untuk yang di sebelah kanan, pangkatnya n. Nah, n itu bilangan bulat tanpa variabel. Nah, apabila ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya tinggal kita ambil saja pangkatnya. Jadi, fx sama dengan n. Oke. Nah, coba kita ke contoh soal. Aplikasinya seperti ini. Misalkan ada 3 pangkat 2x min 2, hasilnya sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Cek ya. Untuk bilangan pokoknya, ruas sebelah kiri bilangan pokoknya 3. Ini bilangan pokoknya. Di ruas sebelah kanan bilangan pokoknya 3. Ternyata bilangan pokoknya sama-sama 3. Dan untuk pangkat, ya, pangkat di ruas sebelah kiri ternyata 2x min 2. Yang pangkat sebelah kanan, pangkatnya adalah 4. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, pangkatnya berbeda, maka penyelesaiannya adalah langsung kita ambil saja pangkatnya. Berarti bisa kita tulis 2x min 2 sama dengan 4. Ya kan? Negatif 2-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 2. Tinggal 2x sama dengan 4 ditambah 2. 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan 3. Seperti itu ya. Lagi ya. Contoh soal yang kedua. Misalkan ada seperti ini. 2x min 1 pangkat 3x min 2 sama dengan 2x min 1 pangkat 4. Kita cek untuk bilangan pokoknya. Bilangan pokok yang di sebelah kiri, di ruas sebelah kiri, ternyata 2x min 1. Ruas sebelah kanan ternyata juga 2x min 1. Oh, ternyata bilangan pokok di ruas sebelah kiri dan di ruas sebelah kanan ternyata sama-sama 2x min 1. Nah, setelah itu kita cek untuk pangkatnya. Di ruas sebelah kiri pangkatnya 3x min 2. Dan di ruas sebelah kanan pangkatnya adalah 4. Berarti bisa kita langsung ambil saja pangkatnya. 3x min 2 sama dengan 4. Berarti 3x negatif 2 pindah ruas ke kanan sama dengan positif 2. Berarti 4 ditambah 2. Berarti 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 2. X sama dengan 2. Ya. Lagi ya. Untuk contoh soal yang ketiga, misalkan ada seperti ini. 2x pangkat 9x sama dengan 2x pangkat 18. Ya. Bilangan pokok di ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri apakah sama? Cek ya. Di ruas sebelah kiri ternyata bilangan pokoknya 2x. Di ruas sebelah kanan ternyata bilangan pokoknya sama-sama 2x. Berarti sama ya bilangan pokoknya. Setelah itu kita cek pangkatnya. Pangkatnya sudah sama atau belum?
Ternyata di ruas sebelah kiri pangkatnya 9x dan di ruas sebelah kanan pangkatnya 18. Jadi bisa langsung kita ambil pangkatnya. Berarti 9x sama dengan 18. Berarti x sama dengan 18 dibagi 9, 2. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 2. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya untuk bentuk penyelesaian persamaan eksponensial yang kedua, ya, jika a pangkat fx sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Artinya, apabila suatu bilangan dipangkatkan sebuah fungsi kita nggak tahu berapa, ya, hasilnya sama dengan 1, maka fungsi itu atau pangkatnya itu pastilah angka 0. Ya, coba kita ingat-ingat. Kalau sebuah angka ya dipangkatkan berapa? Hasilnya sama dengan 1, berarti pangkatnya itu pastilah 0. Ya kan? Coba kalian cermati ya. Berapapun kalau dipangkatkan 0 kan pasti hasilnya 1. Ya kan? Berarti pangkatnya itu selalu 0 biar hasilnya 1. Ya. Kita cermati ya. Misalkan 2 pangkat 0 itu berapa? 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. 5 juta pangkat 0 hasilnya 1. Ya. Berarti berapapun apabila dipangkatkan 0 hasilnya akan selalu 1. Ya. Contoh soal. Yang pertama, apabila ada 3 pangkat 5x ditambah 2 sama dengan 1, maka pangkatnya itu ingat ya, berapapun pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Berarti pangkatnya itu sama dengan 0. Berarti kita ambil 5x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan positif 2 pindah ruas ke kanan jadi negatif 2. Berarti x-nya sama dengan negatif 2 per 5. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 2 per 5. Ya. Untuk yang kedua, misalkan 2x pangkat 9x ditambah 3 sama dengan 1, ya. Berarti pangkatnya karena hasilnya sama dengan 1 berarti pastilah pangkatnya itu sama dengan 0. Ya, berarti 9x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti 9x sama dengan negatif 3. Kenapa negatif? Di sini positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Jadi x sama dengan negatif 3 per 9 sama dengan negatif 1 per 3. Ya. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 1 per 3. Seperti itu. Ya. Yang harus kalian ingat, berapapun pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau ada sebuah persamaan sama dengannya itu 1, maka pangkatnya itu pastilah 0. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke bentuk penyelesaian persamaan eksponensial yang ketiga ya. Jika ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Kita cermati di sini, bilangan pokok di ruas sebelah kirinya adalah a, dan bilangan pokok di ruas sebelah kanan juga a. Ya, ternyata bilangan pokok di ruas sebelah kiri dan kanan itu sama. Nah, setelah itu kita cermati untuk pangkatnya. Pangkatnya di ruas sebelah kiri ternyata fungsi dalam variabel x, dan di ruas sebelah kanan juga berupa fungsi dalam variabel x. Tapi di ruas kiri dan kanan fungsinya itu berbeda, karena di ruas sebelah kiri di sini dalam bentuk fx dan di ruas sebelah kanan dalam bentuk gx. Ya. Nah, apabila bilangan pokoknya sudah sama, tapi pangkatnya berbeda, ya, seperti contoh bentuk penyelesaian yang pertama tadi, kita tinggal ambil pangkatnya. Jadi fungsi fx sama dengan gx. Ya, seperti ini penyelesaiannya. Kita langsung masuk saja ke contoh soal agar tidak bingung ya. Contoh soal yang pertama. Apabila ada soal seperti ini, 3 pangkat 2x sama dengan
3 pangkat 3x ditambah 2 ya. Maka cermati di sini. Untuk bilangan pokok di ruas sebelah kiri ternyata sudah 3 dan di ruas sebelah kanan bilangan pokoknya juga sama-sama 3 ya. Jadi bilangan pokok di ruas sebelah kiri dan kanan sama-sama angka 3. Setelah itu kita cek untuk pangkatnya. Pangkatnya ternyata di ruas sebelah kiri itu dalam bentuk fungsi. Ada variabelnya. Fungsinya adalah 2x. Di ruas sebelah kanan, maaf ini 3x ya. Di ruas sebelah kanan ya, itu juga dalam bentuk fungsi. Fungsinya adalah 3x plus 2. Ternyata fungsi untuk pangkat di ruas sebelah kiri dan kanan berbeda ya. Maka kalau seperti ini bentuknya ya, kita ambil penyelesaiannya, yaitu ambil saja pangkatnya ya. Jadi bisa kita tulis 2x sama dengan 3x ditambah 2 ya. Kita jadikan satu yang ada variabelnya 2x 3x. Di ruas sebelah kanan kita pindah ke ruas sebelah kiri, berarti negatif 3x sama dengan 2. 2x dikurangi 3x, negatif x sama dengan 2, berarti x sama dengan negatif 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya x sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Lagi, contoh soal yang kedua. 15 pangkat 2x min 5 sama dengan 15 pangkat x ya. Nah, jika dilihat dari persamaan yang B ya, di sini bilangan pokok di ruas sebelah kiri ternyata 15 dan bilangan pokok di ruas sebelah kanan juga 15. Ternyata bilangan pokok di ruas kiri dan kanan sudah sama. Setelah itu kita cek untuk pangkatnya. Pangkat di ruas sebelah kiri ternyata dalam bentuk variabel. Ada variabel x-nya, berarti dia adalah sebuah fungsi ya. Fungsinya adalah 2x min 5. Dan di ruas sebelah kiri fungsinya juga dalam bentuk variabel x. Fungsinya adalah x ya. Pangkatnya ternyata sama-sama fungsi tapi fungsinya berbeda. Jadi bisa kita selesaikan. Langsung kita ambil pangkatnya ya. 2x min 5 sama dengan x ya. Kita jadikan satu x-nya, berarti 2x min x sama dengan negatif 5 pindah ruas ke kanan jadi 5. Berarti x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya x sama dengan 5. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke bentuk penyelesaian yang keempat ya. Bentuk penyelesaian yang keempat itu seperti ini. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Yang harus dicermati, di sini hampir sama dengan bentuk penyelesaian yang kedua tadi. Ya. Berapapun angkanya, ya, apabila dipangkatkan, ya, apabila dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1, ya. Untuk bentuk penyelesaian yang pertama, yang kedua tadi ya. Nah, di sini kalau ada dua buah bilangan, dua buah persamaan eksponensial yang berbeda, ya, akan dipangkatkan berapa biar hasilnya itu sama. Di sini satu-satunya cara pangkatnya itu adalah 0. Coba kita cek ya. Kalau ada 1 pangkat 0, hasilnya 1. Ya. 15 pangkat 0, hasilnya 1. 20.000 pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. 15 juta pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Ya. Jadi berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Di sini kalau menurut bentuk yang nomor 4 ini, itu sama aja 1 pangkat berapa, hasilnya akan sama dengan 15 pangkat berapa. Ya. Cermati ya, 1 pangkat berapa ya. Apabila dipangkatkan hasilnya akan sama dengan 15 pangkat berapa ya. Nah, kita cari ini berapa biar nilainya ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Kalau pangkat 1 pangkat 1 kan 1. 15 pangkat 1, 15. Berarti nggak sama ya.
1 pangkat 2, 1. 15 pangkat 2, 225. Sama sekali nggak sama ya. Nah, satu-satunya cara biar ruas kiri dan ruas kanan itu sama nilainya, ya, pangkatnya haruslah angka 0, ya. Pangkatnya harus 0. 1 pangkat 0, 1. 15 pangkat 0, 1, ya. Jadi pangkatnya itu sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya di sini pangkatnya sama dengan 0. Seperti itu ya. Coba di sini Ibu ambil contoh 15 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 3x tambah 1. Nah, 15 pangkat berapa? Kita nggak tahu ini ya. Fungsi kita kan mencari penyelesaiannya, x-nya. 15 pangkat berapa? Hasilnya akan sama dengan 3 pangkat berapa? Nah, berapa itu? X-nya itu berapa? Ya kan? Berarti kita ambil pangkatnya. 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan positif 1 pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1 per 3. Seperti itu ya. Lagi yang kedua. Misalkan ada soal seperti ini. X kuadrat min 1 sama dengan 20 x kuadrat min 1. Ya. Bilangan pokoknya berbeda. Yang ruas kiri itu 2, yang ruas kanan itu 20. Pangkatnya sama-sama pangkat x kuadrat min 1. Ya. Maka penyelesaiannya kita ambil pangkatnya. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ternyata di situ bentuk kuadrat. Ya. Bentuk kuadrat seperti ini bisa kita tulis x plus 1 x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Yang ini bisa kita tulis x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Ternyata penyelesaiannya ada 2. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang masih bingung dengan yang bentuk persamaan kuadrat ya. Gue akan ambil contoh satu lagi ya. Untuk soal yang C, 15 pangkat x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan min 20 pangkat x kuadrat min 3x ditambah 2. Kita cek untuk bilangan pokok di ruas sebelah kiri, ternyata bilangan pokoknya 15. Di ruas sebelah kanan negatif 20. Ternyata bilangan pokok ruas kiri dan kanan berbeda ya. Nah, setelah itu kita cek lagi untuk pangkatnya. Pangkatnya ruas kiri dan kanan ternyata sama. Dan dia merupakan bilangan atau persamaan kuadrat. Ya. Jadi kita ambil pangkatnya langsung. X kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, bentuk fungsi kuadrat seperti ini kita kan akan mencari x-nya. Berarti kita faktorkan kan? Nah, cara memfaktorkannya kalau di sini x kuadrat berarti kita tulis x, ini juga x sama dengan 0 ya. Yang paling ujung sebelah kanan itu merupakan hasil perkalian dari dua buah bilangan yang akan kita isikan di sebelah sini. Ya. Dan yang tengah, negatif 3 ini merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan. Ya, dua bilangan ini. Ya, kita nggak tahu, kita akan cari ya bilangan itu berapa. Nah, ada dua bilangan. Apabila dikalikan hasilnya positif 2, dan apabila ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berapakah bilangan itu? Bilangan berapa dan berapa? Ya, ternyata bilangannya negatif 1 dan negatif 2. Kita cek ya. Apabila dikalikan hasilnya positif 2. Betul tidak? Negatif 1 kali negatif 2. Oh, 2. Betul ya. Apabila dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berarti negatif 1 ditambah negatif 2. Negatif 3. Oh, ternyata apabila fungsi kuadrat ini diakarkan atau difaktorkan hasilnya x min 1 kali x min 2 ya.
Nah, dari sini kita dapatkan X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Yang di sini X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Oh, ternyata penyelesaiannya ada 2, X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2. Ya, seperti itu ya. Ibu kasih contoh soal satu lagi ya. Misalkan ada soal seperti ini. 2 pangkat 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 3 pangkat 2x kuadrat min 3x min 2. Agar luas kiri dan luas kanan itu sama, sedangkan bilangan pokoknya kan di sini berbeda, tapi pangkatnya itu sama, maka pangkatnya untuk mencari penyelesaian dari x, ya, maka pangkatnya harus sama dengan 0. Jadi kita tulis pangkatnya 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada fungsi kuadrat. Ya, kita cari akar-akarnya. Kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Ya, kita lihat dulu di sini. 2x kuadrat min 3x min 2. Kalau tadi kan di depan x kuadrat angkanya 1. Ya, koefisiennya x kuadrat kan 1. Nah, kalau di sini koefisiennya x kuadrat adalah 2, ya. Lebih dari 1 berarti ini bisa kita tulis kalau yang tadi ya, x kuadrat min 2x ya plus 1. Kalau di sini koefisien 1 berarti x. Di sini juga x. Nah, kalau di sini koefisien 2 berarti bisa kita tulis 2x terus di sini juga 2x. Begitu ya. Nah, coba untuk yang ujung-ujung kita kalikan. 2 sama min 2 kita kalikan. Hasilnya negatif 4. Yang tengah negatif 3. Nah, cek ya, ada dua bilangan yang berbeda apabila dikalikan hasilnya negatif 4 dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berapakah bilangan itu? Ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bilangan itu adalah negatif 4 dan positif 1. Coba cek ya, negatif 4 dan 1. Apabila dikalikan hasilnya negatif 4. Sama tidak? 2 kali negatif 2, negatif 4. Oh, ternyata betul ya. Nah, apabila dua bilangan ini dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan negatif 3. Coba cek ya, negatif 4 ditambah 1. Hasilnya negatif 3. Oh, ternyata angka-angka itu negatif 4 dan positif 1. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan, yang mana yang bisa disederhanakan? Nah, kita cek yang ini. 2x min 4. 2-nya kan bisa kita keluarkan. Menjadi 2 kali x min 2. 2x plus 1 per 2. Ya, sama dengan 0. Coret-coret, hasilnya x min 2 kali 2x plus 1. Sama dengan 0. Jadi faktor-faktornya ya, persamaan kuadratnya apabila difaktorkan hasilnya jadi x min 2 kali 2x plus 1. Coba kita cek hasilnya sama dengan ini tidak? X kali 2x, 2x kuadrat ya. X kali 1, 1x. Min 2 kali 2x, min 4x. Berarti 1x min 4x hasilnya min 3x ya. Plus min 2 kali 1 min 2 ya, ternyata benar. Nah, setelah kita dapatkan faktornya, kita pecah. Bisa kita cari x-nya, berarti x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Nah, satunya 2x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 0. Oh, ternyata penyelesaiannya juga ada 2, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif setengah. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk bentuk penyelesaian persamaan eksponensial yang kelima ya. Apabila ada persamaan seperti ini, fungsi hx pangkat fungsi fx sama dengan fungsi hx
pangkat fungsi Gx. Jadi untuk bilangan pokoknya dan bilangan pangkatnya itu sama-sama fungsi, ya. Maka apabila ada bentuk seperti ini, ya, maka ada kemungkinan himpunan penyelesaiannya. Ada 4 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, Hx sama dengan 0 apabila Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Kemudian yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx itu sama dengan negatif 1 apabila X-nya yang diperoleh disubstitusi ke Fx dan Gx hasilnya sama-sama ganjil atau sama-sama benar. Dan kemudian yang D, Fx sama dengan Gx apabila Hx-nya setelah disubstitusi hasil X-nya itu bukan merupakan 0 dan 1. Masih bingungkah? Baik, langsung saja ke contoh soal ya, biar tidak bingung. Apabila soalnya seperti ini, X min 10 pangkat X kuadrat min 9 sama dengan X min 10 pangkat 3 min X. Di sini bilangan pokoknya adalah sebuah fungsi, yaitu fungsi X min 10. Kemudian pangkat yang ruas sebelah kiri adalah fungsi juga X kuadrat min 9. Pangkat yang ruas sebelah kanan juga fungsi 3 min X. Nah, apabila menemui bentuk soal seperti ini, maka akan ada 4 kemungkinan himpunan penyelesaiannya. Ya. Kita selesaikan satu persatu ya. Untuk kemungkinan yang pertama, ya, kita bisa tuliskan yang Hx sama dengan 0. Di sini ini sebagai Hx ya. Ini juga Hx. Ya, ini sebagai Fx. Ya, ini sebagai Gx. Ya. Untuk kemungkinan yang pertama, Hx sama dengan 0. Ya. Kita cari dulu Hx sama dengan 0. Hx-nya kan X min 10 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 10. Ya. X sama dengan 10. Kita dapatkan X-nya sama dengan 10. Nah, apabila 10 ini disubstitusi ke Fx, Fx-nya kan berapa tadi? X kuadrat min 9. Ya. Sedangkan X-nya itu 10. Berarti X-nya di sini diganti 10. Berarti 10 kuadrat min 9. Hasilnya 100 dikurangi 9. 91. 91 itu positif, lebih dari 0 ya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua disubstitusi ke Gx. Gx-nya adalah 3 min X. Berarti X-nya kalau diganti 10 berarti 3 min 10. Hasilnya negatif 7. Negatif 7 itu kurang dari 0. Nah, di sini ya artinya yang A, apabila X-nya sama dengan 10 itu merupakan penyelesaian apabila setelah disubstitusi ke Fx dan Gx itu hasilnya adalah dua-duanya positif. Nah, sedangkan di sini X sama dengan 10 apabila disubstitusi ke Fx hasilnya positif ya, memenuhi, tapi apabila disubstitusi ke Gx hasilnya negatif ya. Padahal syaratnya dua-duanya harus positif. Berarti X sama dengan 10 itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ya. Jadi X sama dengan 10 tidak memenuhi. Bukan merupakan salah satu himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang B ya. Kita tahu ini Hx. Yang ini juga Hx. Yang ini Fx. Yang ini juga yang ini Gx ya. Nah, yang A tadi apabila Hx sama dengan 0 itu kita peroleh X-nya sama dengan 10. Tidak memenuhi karena yang satu hasilnya positif, yang satu negatif. Sedangkan syaratnya dua-duanya harus positif ya. Jadi X sama dengan 10 bukan merupakan himpunan penyelesaiannya.
Kemudian yang B, Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya X min 10 sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif 10-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 1 ditambah 10. Berarti X sama dengan 11. Ya. Ini merupakan himpunan penyelesaian. Ya. Tidak ada syarat apa-apa. Otomatis X sama dengan 11 adalah salah satu himpunan penyelesaiannya. Begitu ya. Kemudian yang C. Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya tadi X min 10 sama dengan negatif 1. Negatif 10 kita pindah ruas ke kanan. Jadi negatif 1 ditambah 10 berarti X sama dengan 9. Ya. Kita cek di sini ada syarat selanjutnya, yaitu apabila nilai X yang diperoleh, ya, di sini X sama dengan 9, disubstitusi ke Fx dan Gx, hasilnya akan sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita cek ya, X sama dengan 9 bisa jadi kemungkinan himpunan penyelesaiannya apabila setelah disubstitusi ke Fx dan Gx itu hasilnya akan sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, kita cek dulu ke Fx dulu. Fx-nya kan X kuadrat min 9. Nah, X-nya kita dapatkan tadi 9. Berarti X di sini diganti 9. 9 kuadrat dikurangi 9. Hasilnya sama dengan 81 dikurangi 9, 72 ya. Nah, ini positif dan dia merupakan bilangan genap. Genap. Ya. Nah, ternyata setelah disubstitusi ke Fx hasilnya genap. Bagaimana kalau disubstitusi ke Gx? Gx-nya adalah 3x, Gx-nya adalah 3 min X. X-nya kita ganti angka 9 sama dengan 3 min 9. Oke. Hasilnya sama dengan 3 dikurangi 9, negatif 6. Ternyata negatif 6 itu juga genap. Nah, karena dua-duanya hasilnya itu merupakan bilangan genap, maka memenuhi X sama dengan 9 juga merupakan salah satu himpunan penyelesaiannya, ya, karena memenuhi syarat ini. Oke. Yang A tadi X sama dengan 10 tidak memenuhi. Yang B tidak ada syarat apa-apa, otomatis memenuhi. Yang C ada syarat sama-sama genap atau sama-sama ganjil, memenuhi. Ternyata X sama dengan 9 memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaiannya. Ya, kita sudah dapatkan dua himpunan penyelesaian dari A, B, dan C. Bagaimana dengan yang D? Fx sama dengan Gx, ya, apabila Hx itu tidak sama dengan 0 dan Hx tidak sama dengan 1. Ya. Cek ya. Kita ambil Fx sama dengan Gx-nya. Fx sama dengan Gx. Fx-nya X kuadrat min 9. Gx-nya 3 min X. Kita jadikan satu ruas ya. Jadi X kuadrat negatif X pindah ruas ke kiri jadi positif X. Negatif 9, 3-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif 9 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah X min 12 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Koefisien X kuadratnya 1 berarti X. Begini ya. Nah, kita cek. Ada dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya negatif 12 ya. Apabila dijumlahkan hasilnya positif 1. Berapakah bilangan itu? Nah, kita dapatkan angkanya negatif 3 sama positif 4. Coba kita cek apabila dikalikan negatif 3 kali positif 4 hasilnya negatif 12. Dan apabila dijumlahkan negatif 3 ditambah 4 hasilnya positif 1. Ternyata apabila difaktorkan hasilnya X min 3 kali X plus 4. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Dan X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif
4. Nah, coba sekarang kita cek ya. X-nya ada 3 dan 4. Apabila kita masukkan ke HX ya. HX-nya itu adalah X min 10. Apabila kita masukkan X-nya itu 3, berarti kan 3 min 10. Hasilnya negatif 7. Oh, ternyata dia bukan 0 dan bukan 1. Ini ya. Bukan 0 dan bukan 1. Itu kalau X-nya sama dengan 3. Bagaimana kalau X-nya sama dengan negatif 4? Ya, berarti negatif 4 min 10 sama dengan negatif 14. Ternyata di sini juga bukan 0 dan bukan 1. Ya, HX-nya bukan 0 dan bukan 1 ketika dimasukkan X sama dengan negatif 4. Oh, ternyata X sama dengan 3 dan X sama dengan 4 itu juga merupakan himpunan penyelesaiannya ya. Jadi bisa kita dapatkan yang tadi ya, kita pakai warna lain saja ya. Kita dapatkan yang tadi yang pertama, yang A kan X sama dengan 10 ya. Ini tidak memenuhi ya. Kemudian yang B tadi X sama dengan 11, yang C X sama dengan 9, dan yang D itu X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini tidak ikut karena tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, 3, 9, dan 11. Seperti ini ya. Untuk bentuk penyelesaian yang ke-6 ya, apabila ada soal dengan bentuk persamaan seperti ini. A dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya dapat ditentukan dengan memisahkan A pangkat fx-nya sama dengan Y, sehingga diperoleh persamaan kuadrat yang dapat dicari akar-akar persamaannya melalui pemfaktoran. Ya, langsung saja kita ke contoh soal ya, agar tidak bingung. Nah, bentuk persamaannya seperti ini. Ya. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya. Di sini, Ibu ambil contoh soal 12 kali 2 pangkat X min 2 pangkat 2X min 32. Dari persamaan ini bisa kita misalkan bahwa ya 2 pangkat X itu sebagai Y. Bisa kita misalkan 2 pangkat X itu sebagai Y. Maka yang ini bisa kita ubah sama dengan 12 kali 2 pangkat X min 2 pangkat 2X, berarti kan 2X pangkat 2, ya kan? Min 32 sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis 12, 2 pangkat X-nya itu Y, min Y kuadrat, min 32 sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita cari faktornya. Sebelumnya, yang pangkat tertinggi itu kita letakkan yang paling sebelah kiri. Berarti min Y kuadrat ditambah 12Y min 32 sama dengan 0. Agar di sini positif, berarti semuanya dikalikan negatif 1. Jadi Y kuadrat min 12Y ditambah 32 sama dengan 0. Ya. Jadi setelah itu kita faktorkan ya. Dapat dicari akar-akar persamaannya melalui pemfaktoran. Nah, di sini fungsi kuadrat ini kita faktorkan ya. Variabelnya Y. Koefisien dari Y kuadrat itu 1. Berarti bisa kita tulis Y kali Y sama dengan 0 ya. Cek ya. Di sini koefisiennya 1. Yang paling ujung sebelah kanan positif 32. Apabila dikalikan hasilnya 32 dan yang tengah itu merupakan hasil penjumlahan ya, negatif 12. Nah, di sini kita bayangkan ada dua angka, apabila dikalikan hasilnya 32,
dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 12. Berapakah angka itu? Ya. Ternyata angka itu adalah angka negatif 8 dan negatif 4. Ya, coba kita cek. Negatif 8 kali negatif 4 hasilnya positif 30. Apabila dijumlahkan negatif 8 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 12. Oh, ternyata hasil pemfaktoran dari persamaan kuadrat y kuadrat min 12y plus 32 itu hasilnya adalah y min 8 dikali y min 4. Ya. Dari sini kita dapatkan untuk y min 8 sama dengan 0, y-nya sama dengan 8, dan y min 4 sama dengan 0, y-nya sama dengan 4. Ya, kita dapatkan y sama dengan 8 dan y sama dengan 4. Nah, kita cek di sini. Y sama dengan 8 dan y sama dengan 4. Kita ingat y itu adalah 2 pangkat x. Berarti kita tulis 2 pangkat x sama dengan 8. 2 pangkat x sama dengan 8. 8-nya kita jadikan 2 pangkat. Berarti 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 8. Oh, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti kita ambil angkatnya langsung. Berarti x-nya sama dengan 3. Bagaimana yang y sama dengan 4? Sama caranya. Y-nya kan kita misalkan di awal tadi sebagai 2 pangkat x sama dengan 4. Berarti 4-nya kita ubah dalam bentuk 2 pangkat. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, langsung kita ambil pangkatnya. Jadi x-nya sama dengan 2. Oh, ternyata himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. HP sama dengan x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Seperti itu ya. Baik, sepertinya cukup sampai di sini penjelasan Ibu mengenai persamaan eksponensial. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal yang sudah Ibu share di bahan ajar. Ibu rasa cukup sekian. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.